Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu, teman-teman, hadirin semuanya yang saya cintai karena Allah. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang seorang sahabiah yang memiliki banyak sekali keutamaan. Dan alhamdulillah kita sudah mempelajari Ummahatul Mukminin, ibunda para orang-orang beriman, dan juga putri-putri Rasulullah SAW kita sudah pernah belajar. Dan hari ini kita akan belajar Ummul Fadl, namanya Lubabah bintul Harith. Ya, Lubabah bintul Harith, yakni seorang sahabiah yang dulu sebenarnya masuk dalam golongan para sahabiah yang masuk Islam pertama kali. Jadi rombongannya setelah ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau Lubabah bintul Harith. Jadi di antara keutamaannya yang banyak kita belum mengetahui, termasuk di antara wanita-wanita yang lebih dulu masuk Islam. Ya, subhanallah. Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyebutkan dalam kitab beliau, kata beliau, tak ada seorang pun dari kalangan kaum wanita yang dia memiliki keutamaan, di mana keutamaan ini dimiliki oleh seorang wanita yang pertama masuk Islam. Di antaranya Ad-Dhahabi menyebutkan ada ibunda Khadijah, dan di dalamnya ada Ummul Fadl atau ada Lubabah bin Harith. Baik, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lubabah juga beliau memiliki seorang ibu. Ya, berarti kalau Lubabah bintul Harith, ayahnya beliau namanya Harith dan ibunya beliau adalah seorang wanita dari Harras. Ya, Harras ada yang mengatakan ini adalah kabilah dari Yaman, ada yang mengatakan dari Makkah. Ya, dan subhanallah, ibunya Lubabah ini beliau adalah seorang wanita yang luar biasa. Ya, karena beliau punya anak-anak perempuan yang mana anak-anak perempuannya itu dinikahi oleh orang-orang yang mulia. Ya, ibu-ibu kita pernah belajar kan waktu itu, masih ingat enggak siapa wanita yang dia itu mulia, yang punya menantu Hind? Masih ingat enggak? Namanya Hind kan? Dia adalah seorang wanita yang menantunya juga bagus-bagus gitu loh. Sama, ini juga ibunya Lubabah, beliau seorang wanita yang menantunya itu luar biasa. Pertama, ya, siapa menantu beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya Lubabah itu punya menantu yang pertama ada Rasulullah SAW. Dengan siapa Rasulullah SAW menikahi putri beliau? Menikahi putrinya ibunya Lubabah dengan Maimunah. Jadi kakak beradikannya Lubabah itu, kakak adikannya sama Maimunah. Ibu-ibu masih ingat Maimunah bintul Harith, isinya Rasulullah SAW yang kita pelajari di akhir kisah. Ya, isinya Rasulullah ada berapa? Kesepakatan ulama yang sudah kita pelajari 11. Kalau yang 9 berarti mungkin ada yang kurang disebut gitu ya. Coba ibu-ibu mulai murojaah lagi. 1. Khadijah. 2. Saudah. 3. Aisyah. 4. Hafsah. 5. Sofia. 6. Zainab. Yang ketujuh Zainab. Ada Zainab binti Jahash, ada Zainab binti Huzaimah. 8. Ummu Salamah. Ya. 9. Juwairiyah. 10. Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. 11. Maimunah. Jadi ada 11. Nah, itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh ulama. Ada 11. Ada satu yang para ulama masih memperdebatkan, apakah ini termasuk istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Maria Al-Qibtiyah, berasal dari Mesir, dari suku Qibt ya. Dan dari beliau Rasulullah punya anak namanya Ibrahim. Jadi Rasulullah SAW tuh punya anak dari jalur ibunda Khadijah dan dari Maria. Ya. Kalau dari Maria Ibrahim, kalau dari ibunda Khadijah, ibu-ibu murojaah lagi, punya anak berapa Rasulullah? 6. Siapa aja? Qasim, terus Abdullah, terus Zainab, terus Ruqayyah, terus Ummu Kulsum, terus Fatimah. Fatimah ini terakhir. Dan
putra-putri Rasulullah SAW, ibu-ibu, 5-nya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah wafat. Subhanallah. Hanya Allah sisakan 1 saja, yaitu Fatimah yang Rasulullah SAW wafat duluan, baru kemudian putrinya beliau menyusul. Ya. Jadi kalau ada orang zaman sekarang ditinggal wafat oleh putranya, oleh putrinya, Rasulullah sudah duluan menjadi teladan. Ya, subhanallah. Allahu Akbar. Baik, setelah kita mengetahui siapa Maimunah, jadi Maimunah ini adalah saudara kandungnya Lubabah. Ya. Dan ibunya Lubabah yang bernama seorang wanita dari Harras, ya. Beliau juga punya anak namanya Salma, masih kakak beradikan sama Lubabah. Jadi ada Lubabah dinikahi oleh Abbas. Abbas itu kan pamannya Rasulullah, ya kan? Kemudian yang kedua ada Rasulullah SAW yang menikah dengan Maimunah. Kemudian yang ketiga berarti menantunya beliau Hamzah. Hamzah pamannya Rasulullah SAW, Hamzah bin, nih ada Abu Thalib, ada Abdul Muthalib. Kalau Abu Thalib itu pamannya Rasulullah SAW. Kalau Abdul itu kakeknya. Nah, Hamzah ini siapanya Rasulullah? Pamannya. Berarti binnya bin siapa? Abdul Muthalib. Ya, bukan Abu Thalib ya, diingat-ingat. Berarti kalau bapaknya Hamzah Abu Thalib, berarti Hamzah bukan paman tapi sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Hamzah bin Abdul Muthalib menikahi anaknya ibunya Lubabah, yaitu saudara kandungnya Lubabah, namanya Salma. Ya. Kemudian ada lagi, ibu-ibu ingat enggak kemarin kita membahas Asma binti Abu Bakar? Abu Bakar punya istri berapa? 4. Siapa aja? Ini nanti berhubungan dengan saudaranya Lubabah. Siapa aja? Qutailah, Ummu Rumman, Asma binti Umais, terus Ummu Habibah. Nah, Asma binti Umais ini saudara seibu dengan Lubabah. Jadi menantunya Harras yang ibunya Lubabah ini yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi menantunya nih keren-keren, Bu. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Hamzah, ada siapa? Ada Abbas. Ya, pamannya Rasulullah aja udah ada 2, udah Hamzah, ada Abbas. Ditambah Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah, tambah Rasulullah SAW. Masya Allah. Keren-keren gak menantunya? Kalau orang zaman sekarang, seorang ibu punya menantu keren, itu kira-kira menurut orang kampungnya membanggakan gak? Wah, itu bangga banget gitu ya. Apalagi menantunya adalah Rasulullah SAW. Baik, nah saudari-saudarinya Lubabah, yaitu Maimunah, Ummul Fadl, Salma, dan Asma ini keislamannya dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Kata beliau, wanita-wanita yang beriman, yang mana mereka itu adalah saudara-saudara. Maksudnya saudari-saudari, walaupun ada yang kandung sebapak seibu, ada yang hanya seibu saja. Ya, mereka kata Rasulullah SAW ada 4 para wanita yang mana mereka adalah orang-orang beriman dan mereka adalah adik kakaan. Kata Rasulullah, siapa mereka? Ada Lubabah, ada Asma binti Umais yang tadi istrinya Abu Bakar As-Siddiq, ada Maimunah, dan satu lagi ada Salma. Ini saya pelan-pelan. Jadi belajar sirah itu, Bu, belajar di mana kita itu mesti mengingat-ingat pelajaran yang telah lampau. Dan bagi ibu-ibu ini sangat penting. Kenapa? Karena otaknya mikir. Insya Allah menjadi nutrisi bagi otak dan biidznillahi ta'ala tidak pikun. Ya, Masya Allah. Karena otak kalau tidak diajak berpikir nanti lama-kelamaan pikun. Kira-kira bisa dipahami ibu-ibu? Sampun? Ya, berarti kita ulangi lagi ya. Siapa 4 saudara itu? Ada siapa aja? Lubabah, terus Maimunah, terus Asma binti Umais, terus satu lagi Salma. Masya Allah. Nah, Asma binti Umais ini sebelum dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq dinikahi oleh siapa? Ja'far. Ja'far itu siapa? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah. Jadi Asma juga Masya Allah, beliau punya suami yang sangat luar biasa. Ya, suaminya beliau itu yang pertama adalah Ja'far bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW. Meninggal Ja'far dinikahi oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dinikahi oleh Ali. Masya Allah. Jadi 3 laki-laki yang keren banget. Beliau menikah 3 kali, Bu Salamah. Dan 3 kali ini karena bukan dicerai, bukan. Ya, wafat, ditinggal wafat. Dan 3 orang ini suaminya Asma binti Umais ini adalah orang-orang keren juga. Masya Allah. Ada Ja'far, ya pamannya Rasulullah SAW, yang mana beliau mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian ada Abu Bakar, di mana Abu Bakar juga sahabatnya Rasulullah yang mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Ali setelah Fatimah meninggal, Ali nikah lagi sama Asma.
sama Asma binti Umais. Jalurnya jadi ngerti ya Bu ya. Ali itu waktu menikah dengan Fatimah, maka Fatimah meninggal duluan. Kan Fatimah itu meninggal setelah Rasulullah SAW meninggal. Gak lama kemudian beliau meninggal. Nah, setelah Ali menjadi duda, kemudian menikahlah dengan Asma binti Umais. Pas Asma juga baru ditinggal wafat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi nyambung-nyambung ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, keren-keren ya suaminya, Allahu Akbar. Baik. Nah, setelah kita tahu siapa saudara-saudaranya Lubabah, yang tidak lain tidak bukan adalah wanita-wanita yang luar biasa, maka kemudian Lubabah juga adalah seorang yang sangat luar biasa. Dikatakan beliau termasuk, tadi keutamaannya adalah wanita-wanita pertama yang masuk Islam. Kemudian yang kedua, keutamaan beliau memiliki saudari-saudari yang keislamannya dipersaksikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, beliau juga subhanallah orang-orang yang mana pemberani, ya, seorang wanita yang sangat-sangat berani, subhanallah. Apa bukti keberanian Ummul Fadl atau Lubabah Al-Kubra ini? Di antara bukti keberanian beliau, teman-teman, adalah ketika kaum muslimin pada waktu itu tahun 2 Hijriah mereka berperang dengan sebuah peristiwa dinamakan perang apa? Kalau 2 Hijriah perang Badar. Ya, perang Badar itu tahun 2 Hijriah. Kalau perang Uhud itu tahun 3 Hijriah. Nah, pada waktu perang Badar, Abu Lahab, siapa yang kenal Abu Lahab? Kenal namanya, tapi nggak mau deket-deket ya. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah SAW. Tapi masalahnya belum dapat hidayah dari Allah. Kerjaannya apa? Kerjaannya ngompor-ngomporin orang untuk menyakiti Rasulullah SAW. Abu Lahab ini kerjaannya provokator. Tapi provokator kejelekan, ya kan? Nggak hanya beliau yang membenci Rasulullah SAW, tapi beliau mengajak pula istri beliau, ya. Sampai Abu Lahab ini Bu, ya, waktu peperangan Badar, ya, dan dia nggak ikut. Abu Lahab itu nggak ikut. Waktu perang Badar dia mengutus budaknya untuk ikut perang Badar, dia dengan hartanya, dan beliau waktu itu sedang duduk-duduk di dekat Ka'bah, ya. Datanglah Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, masih kafir, dan Abu Lahab bertanya, "Wahai Abu Sufyan, bagaimana peperangan Badar? Update beritanya seperti apa?" Kalau zaman dulu kan belum ada ya Bu ya, semudah zaman sekarang. Misalnya apa? Gempa Cianjur. Baru gempa 2 menit yang lalu orang Jogja sudah tahu updatean beritanya. Ya, kalau dulu tidak begitu. Ya, ketika Abu Sufyan datang dari Madinah, ya, maka Abu Sufyan mengabarkan kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, kita kalah. Ya, kaum muslimin yang menang." Kemudian Abu Sufyan cerita, dan ini nyata, kisahnya nyata. Kata Abu Sufyan, "Ya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, kemarin itu waktu saya ikut perang Badar, kita itu banyak sekali menemukan pasukan-pasukan berkuda, ya, yang memakai baju putih di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi anehnya," kata Abu Sufyan, "itu kudanya nggak napak." Tahu nggak Bu? Nggak napak, jadi antara langit dan bumi. Ya. Bahkan Abu Sufyan bersaksi ada orang-orang musyrikin itu yang kepalanya itu lepas, ya, terpenggal, tapi nggak ada orang depannya. Paham nggak Bu? Kan ada yang lihat, ada yang enggak gitu ya. Ada yang diperlihatkan oleh Allah, malaikatnya wujudnya apa? Wujudnya penunggang kuda pakai baju putih, tapi nggak napak kudanya. Maka waktu itu ibu-ibu, budaknya Abbas, budaknya Ummul Fadl, ya, yang bernama Abu Rafi', ketika itu spontan mengatakan, "Itu malaikat." Katanya, "Itu malaikat." Abu Lahab nggak terima. Ya, Abu Lahab nggak terima. Abu Lahab menyiksa Abu Rafi ini dan mengatakan kepada Abu Rafi, "Wahai budak, jangan kau berani-berani mengatakan sesuatu yang tidak kau ketahui," gitu ya. Disiksalah Abu Rafi, ya, kepalanya ditindih sampai akhirnya Lubabah nggak terima. Ya, Ummul Fadl ini nggak terima. Nih the power of emak-emak. Ambil kayu, kemudian dipukullah kepalanya Abu Lahab. Mak, plak, gitu ya. Dan akhirnya Abu Lahab langsung sempoyongan, keluar darah ke rumah. Ya, dan subhanallah, ternyata ya Bu, kalau zaman sekarang ada the power of emak-emak, zaman dulu the power of emak-emaknya Lubabah. Hanya bedanya kalau zaman dulu Lubabah ini membela kebenaran. Ya, merasa budaknya beliau disiksa oleh Abu Lahab, nggak terima, ya. Maka beliau pun akhirnya ambil, ya, tongkat, ya, dan memukulkan ke kepalanya Abu Lahab. Padahal dulu Bu, kalau ibu-ibu tahu, Abu Lahab itu ketua suku, dedengkotnya gitu loh. Apa kalau zaman sekarang itu? Ya, pembesarnya lah. Laki-laki saja belum tentu berani kepada Abu Lahab. Ini emak-emak yang berani. Ya. Nah, Abu Lahab sejak
kepalanya dipukul oleh Ummul Fadl, ibu-ibu. Kemudian mulailah sakit-sakitan, bisul, bernanah, ya, di mana-mana di sekujur tubuhnya merembet, dan akhirnya meninggallah Abu Lahab dalam keadaan jenazahnya bau busuk, ya, karena keluar nanah. Ketika Abu Lahab meninggal, anaknya nggak mau ngubur, takut kalau penyakitnya nanti menular, sehingga Abu Lahab itu jenazahnya dibiarkan 3 hari dalam rumahnya, ya, dalam keadaan membusuk, sudah keluar nanah, ya. Dan ketika orang-orang Quraisy mengatakan, ayo kubur bapakmu, gitu ya, anaknya tetap nggak mau. Akhirnya diseretlah jenazahnya Abu Lahab, ya, dan dibawa ke bukit yang ada di kota Mekah, bukit yang tinggi, disenderkan di sana, diletakkan di sana, nggak ada yang berani ngubur. Sebagian ulama mengatakan jenazahnya Abu Lahab akhirnya ditutup, ya, dilempari batu, ya. Dan subhanallah, inilah kalau kita bisa ambil pelajaran, ibu-ibu, bahwa sebelum Allah menghinakan Abu Lahab di alam akhirat, Allah sudah menghinakan Abu Lahab di dunia. Ya, dan kita bisa ambil pelajaran, hati-hati dengan lisan. Karena Abu Lahab sama istrinya itu benar-benar kalau mereka itu adalah 2 sosok suami istri yang sangat-sangat membenci Islam. Bukan cuman mereka juga ngajak orang lain, ya. Ini yang paling bahaya ini kalau ada provokator kejelekan, ya. Tokoh apa, Bu? Pembenci Islam itu. Ayo, tuh ada pengajian, bubarkan. Wah, ini nih yang paling ngeri nih. Karena apa? Ini sebenarnya Allah tuh ingin memberikan pelajaran bagi kita. Itu lihatlah Abu Lahab. Abu Lahab sosok yang di mana-mana membuat provokator kejelekan. Meninggalnya dalam keadaan demikian mengerikan, dalam keadaan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi nanti di akhirat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Lanjutkan, Bu. Saya lana disiksa dengan api yang menyala. Lanjut. Wa mra'atuhu, dan istrinya Abu Lahab yang membawa kayu bakar. Terus, dan di dirinya ada apa? Ada tali, gitu ya. Jadi memang ini suami istri ini provokator, dua-duanya luar biasa dalam membenci Islam. Maka dari itu kita jangan ikut-ikutan, Bu. Pelajaran yang bisa diambil dari kisahnya Abu Lahab, ya. Ini jangan sampai kita itu latah ketika orang-orang membenci sunnah, membenci Islam, kita ikut-ikutan. Padahal kita nih nggak tahu apa-apa, cuman ikut-ikutan. Ini juga terkena dosanya. Lebih-lebih kalau jadi provokatornya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, ini mengerikan. Ya, makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah di zaman dimana kita itu hidup di zaman orang-orang yang memegang sunnah, orang-orang yang memegang kebenaran itu seperti menggenggam bara api, Bu. Ya, seperti menggenggam bara api. Di mana-mana dakwahnya kadang belum tentu diterima, ya, tapi harus bersabar, ya, harus bersabar. Karena Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana beliau disakiti oleh kaumnya, bagaimana beliau dikata-katai sebagai seorang penyihir, sebagai seorang penyair, sebagai orang yang gila dan lain sebagainya. Subhanallah, subhanallah. Dan beliau bahkan diberikan sebuah momen di mana Rasulullah SAW bersama Ibunda Khadijah kala itu diasingkan oleh kaumnya, tidak diberi makan. Namanya di apa tuh namanya, ibu-ibu? Di lockdown. Nah, rapopo, di lockdown. Jadi nggak boleh, makanan nggak bisa masuk. Ya, sampai kejadian itu, subhanallah, Rasulullah SAW bersama istri beliau hanya pernah memakan daun-daunan. Ya, subhanallah. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa sabarnya Rasulullah SAW. Jadi selagi kita masih bisa minum air putih, selagi kita masih bisa makan, itu masya Allah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran pasti sudah sunnatullah akan dibenci oleh kaumnya. Apakah nabi-nabi kemudian ketika dibenci oleh kaumnya mereka akhirnya pergi? Tidak, mereka bersabar. Lah Nabi Nuh tidak menyakiti kaumnya. Beliau patuh kepada Allah, bikin perahu di daratan. Kata kaumnya, lihat Nuh, gimana akalnya, masa bikin perahu di daratan, gitu kan? Tapi Nabi Nuh tidak menghiraukan kaumnya. Nabi Nuh tetap aja bikin perahu, taat kepada Allah. Ini artinya ibu-ibu kita itu, kalau kita berpegang dengan kebenaran, dengan Al-Quran dan Sunnah, mesti ada orang-orang yang tidak suka. Itu sudah sunnatullah, sudah pasti. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, jangan mudah ikut-ikutan keburukan, jangan mudah ikut-ikutan kejelekan. Berdoa sama Allah agar Allah menguatkan kita. Dengan doanya apa, ibu-ibu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Baik. Nah, Lubabah Al-Kubra, beliau juga terkenal orang yang dermawan. Subhanallah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, semua sahabiah rata-rata mereka itu adalah wanita-wanita yang dermawan. Bahkan mereka terkadang tidak menyisakan makanan ya, atau mereka menyisakan makanan hanya untuk dirinya saja. Subhanallah, subhanallah. Dan semuanya diberikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Ya, termasuk Lubabah ini, beliau seseorang yang kalau ada yang meminta, maka beliau bersegera untuk memberikan. Subhanallah. Dan beliau tidak terbiasa untuk mengumpulkan harta benda. Subhanallah. Allahu Akbar. Baik. Nah, Lubabah, ibu-ibu, dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala 6 anaknya. Siapa yang terkenal di antaranya? Abdullah. Ibu-ibu kalau pernah dengar Ibnu Abbas, misalnya Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu gitu kan? Maka itu adalah anaknya Lubabah. Jadi anaknya Lubabah yang terkenal namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Abbas. Dan ini Abdullah di antara Abdullah yang terkenal. Ya, karena Abdullah pada masa zaman sahabi itu banyak sekali. Yang terkenal ada Abdullah 4. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Zubair, dan Abdullah ibnu Umar. Ada 4. Dulu ibu-ibu para sahabi itu menamai anaknya Abdullah. Banyak sekali. Ya. Kenapa mereka menyukai nama anaknya Abdullah? Ibu-ibu kira-kira kenapa? Karena nama yang dicintai oleh Allah. Ada Abdullah, ada Abdurrahman. Ya simple. Kalau ibu-ibu menamai cucunya Abdullah, panggil Abdullah, jangan Dul. Ya. Kalau ibu-ibu punya cucu namanya Abdurrahman, panggil Abdurrahman. Jangan Rahman, karena nggak boleh. Nih ya, manggil nama Abdurrahman tuh nggak boleh dipanggil Rahman. Karena Rahman itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak yang kedua yang terkenal juga, sebenarnya anak pertamanya namanya Fadl. Fadl itu anak pertama. Makanya beliau kunyahnya Ummul Fadl. Nih ya, ibu, kunyah itu apa sih? Kunyah itu panggilan. Jadi misalnya ini Lubabah bintul Haris, kunyahnya Ummul Fadl. Terkenalnya Ummul Fadl. Kenapa? Karena punya anak laki-laki namanya Fadl. Ya. Dulu Bu, waktu saya ke Yaman, itu saya belum ada kunyah. Saya namanya Azizah. Kemudian ketemulah sama istrinya Syekhoh, kemudian bertanya kepada saya, siapa kunyahmu? Saya katakan saya belum punya kunyah. Ya, karena memang di Indonesia kan kita nggak terbiasa kunyah ya Bu ya. Kita terbiasa nama saja. Ya. Maka kemudian kata Syekhoh, maukah aku berikan sebuah kunyah? Oh iya boleh. Ya. Tapi kunyahnya nggak mau yang pasaran, saya bilang. Ya. Jadi yang pasaran tuh di sana Ummu Muhammad, Ummu Abdurrahman, ya Ummu Abdillah, itu banyak sekali. Maka Syekh mengatakan, ya sudah Ummu Yasir saja gitu ya. Tadi Mbak Ica bilang Ummu Yasir. Nah, waktu itu saya belum punya anak namanya Yasir, belum ada, belum hamil. Yang jebrol perempuan, masa namanya Yasir? Ya, Yasir kan nama laki-laki. Maka kita namai Aisyah waktu itu. Hamil lagi yang kedua jebrol perempuan lagi. Maka yang kedua Fatimah. Ya, keluarganya Rasul. Ya. Yang ketiga, alhamdulillah laki-laki. Saya bilang ini Yasir sudah mau muncul ini, sudah muncul. Kata suami, sudah kita kan sudah pakai nama keluarganya Rasulullah, anak-anak kita Aisyah, Fatimah. Tidak ada Yasir, adanya Hamzah. Ya sudah, ya, akhirnya ikut jadi Hamzah. Jadi itu nama-nama Ummu, Abu itu sebenarnya bukan nama-nama yang menyeramkan Bu, tapi memang itu adalah kunyah, panggilan. Rasulullah SAW juga punya panggilan namanya Abul Qasim. Ya beliau panggilannya adalah Abul Qasim. Baik, yang ketiga anaknya Lubabah itu teman-teman ibu-ibu adalah Ubaidullah. Jadi Ubaidullah itu juga sama hambanya Allah. Bisa Abdullah, bisa Ubaidullah. Kalau ibu-ibu, Ustazah saya mau namain artinya hamba Allah tapi perempuan. Berarti siapa namanya? Amatullah. Ya. Atau Abdurrahman, Amaturrahman. Baik, tadi Fadl, terus siapa? Abdullah, Ubaidullah. Kemudian yang keempat Kusam, laki-laki juga. Yang kelima Ma'bad, terakhir Abdurrahman. Masya Allah. Jadi beliau adalah seorang ibu yang menjadi teladan yang baik bagi putra-putranya. Ya subhanallah. Kenapa? Karena putra-putranya Ummul Fadl ini semuanya berilmu. Subhanallah. Ya, saya kemarin mencari referensi siapa Ubaidullah, ya, siapa Ma'bad, siapa Kusam. Itu semuanya adalah orang-orang yang berilmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Ditambah lagi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berarti siapanya Rasulullah ibu-ibu? Abdullah bin Abbas. Abbasnya pamannya Rasulullah. Berarti Abdullahnya anaknya Ummul Fadlnya siapanya
siapanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah SAW. Dari zaman dulu Abdullah bin Abbas ini sudah Rasulullah SAW dekat. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas ini terkenal cerdas. Sampai-sampai beliau tidaklah ketemu dengan Abdullah bin Abbas kecuali menyampaikan pesan-pesan terbaik. Ya. Di antara pesan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, ya, dalam sebuah riwayat, sebuah hadis, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidu tujahaka. Ibu-ibu, hadis ini perlu kita pelajari bersama sebenarnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Terutama ibu-ibu yang menjelang lansia, siapapun yang di masa mudanya benar-benar taat kepada Allah, maka atas izin Allah tuannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada juga dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW waktu itu berjumpa dengan anak-anak, ya, di antaranya ada Abdullah bin Abbas di sana, maka Rasulullah mengajarkan, ya gulam, kul biyaminik. Wahai anak-anak, makan dengan tangan kanan. Ya, subhanallah. Jadi beliau itu sangat dekat dengan anak-anak. Bukan hanya Rasulullah SAW bukan hanya dekat dengan anak-anak untuk bercanda, tapi beliau pun memberikan wejangan-wejangan terindahnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, suaminya Ummul Fadl ini, ibu-ibu, sebentar lagi namanya adalah Abbas. Abbas dulu waktu Ummul Fadl masuk Islam, Abbas belum mau masuk Islam. Ini kira-kira ujian apa enggak, Bu, buat seorang istri? Ujian. Kadang kan ada istri berhijrah duluan, tapi suaminya belum mau. Ya enggak? Ada istri sudah sholat, tapi suaminya belum mau sholat. Ada istri sudah berhijab, ya, sudah berjilbab, pakai jilbab, tapi suaminya belum mau nutup aurat, belum mau ke masjid. Ini ujian. Dulu Ummul Fadl pun demikian. Ummul Fadl sudah masuk Islam, Abbasnya belum mau. Dan subhanallah dalam beberapa riwayat, kenapa Abbas itu belum mau masuk Islam, ibu-ibu? Karena nggak enakan ke kaumnya. Ya, karena dulu Abbas ini juga termasuk peninggi-peninggi kaum Quraisy, petingginya. Orang kalau petinggi itu kan kalau mau meninggalkan agama nenek moyang zaman dulu atau berbeda dengan apanya, Bu? Dengan teman-temannya kan nggak enakan. Nah, Abbas ini tidak enakan sama teman-temannya. Siapa teman-temannya? Ada Abu Lahab. Ada siapa lagi? Petinggi-petinggi Quraisy itu ada Abbas, ada Hamzah, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan. Nah, mereka ini petinggi-petinggi Quraisy. Maka Abbas tuh tidak enakan, nggak mau. Maka dari itu katanya ada yang mengatakan Abbas sebenarnya sudah masuk Islam, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Yang menyembunyikan keislamannya. Sampai-sampai buktinya waktu perang Badar, Abbas tuh sebenarnya nggak mau ikut perang, nggak mau. Karena tahu, berarti kalau ikut perang memerangi ponakannya sendiri. Ya, jadi Abbas tuh nggak mau, terpaksa. Ya. Dan subhanallah pada waktu perang Badar Abbas ketahuan. Ya, jadi menjadi tawanan, ditawan. Ya, karena kan namanya peperangan kalau dimenangkan oleh kaum muslimin maka orang-orang kafir akan ditawan. Waktu itu ibu-ibu Rasulullah SAW melihat pamannya beliau itu terikat tangannya dan Rasulullah SAW nggak tega melihat Abbas demikian. Rasulullah mengingat-ingat kembali jasanya Abbas. Jadi di antara jasa paman beliau yang beliau ingat terus, ya subhanallah, ini teladan Rasulullah SAW itu senantiasa mengingat-ingat kebaikan orang. Ya, jadi dalam kehidupan kita itu alangkah baiknya, Bu, kalau ada orang berbuat baik ke kita diingat-ingat terus. Tapi kalau ada orang berbuat jahat kita maafkan. Nah, itu akhlak yang mulia. Jangan kebalik-balik. Orang berbuat jahat ke kita diingat-ingat, orang berbuat baik ke kita, kita lupakan. Ya. Jadi Rasulullah tuh keinget jasanya Abbas. Apa jasa beliau yang luar biasa yang senantiasa diingat oleh Rasulullah SAW dulu, ibu-ibu, pada waktu ada baiat Aqobah. Jadi orang-orang dari kaum Ansor, ya suku Khazraj dan suku Aus datang ke Mekah. Dan Rasulullah SAW didampingi oleh paman beliau Abbas, padahal waktu itu Abbas belum masuk Islam. Abbas berkata kepada orang-orang Khazraj, orang-orang Aus, orang-orang Ansar, dia mengatakan, apa kata beliau? Wahai kaum Khazraj, kata Abbas. Dan beliau mengatakan, Muhammad ini, ya, kami bersusah payah melindungi dari golongan orang-orang yang akan menyakitinya. Kami berusaha memuliakan Muhammad, ponakan saya yang namanya Muhammad, kata Abbas. Maka kata Abbas, beliau adalah orang yang terhormat dan mendapatkan perlindungan di tengah kaum kami. Maka saya akan melepaskan ponakan saya kalau kalian, wahai orang-orang Khazraj, berjanji akan memuliakan ponakan saya ini, tidak menyakiti ponakan saya ini, maka saya akan lepaskan. Tapi kalau kalian tidak berjanji, tidak ada kesepakatan, maka biarkanlah Muhammad bersama kami. Ya, Masya Allah. Ini paman loh, Bu. Paman Rasulullah SAW itu sebenarnya membela ponakannya. Ya. Tapi masalahnya ada yang Allah berikan hidayah, ada yang tidak. Ya, siapa yang diberikan hidayah? Di antaranya Abbas. Abbas ini pamannya Rasulullah SAW yang mendukung dakwanya Rasulullah SAW yang kemudian Allah berikan hidayah.
Ada juga pamannya Rasulullah yang sayang ke Rasulullah, ya, mengajak Rasulullah berdagang ke Syam di usia beliau 12 tahun, yang melindungi Rasulullah SAW dari kejaran orang-orang musyrikin, ya. Tapi ternyata Allah belum berikan hidayah, ya, sampai akhirnya meninggal dalam keadaan, ya, beliau adalah Abu Thalib. Ya, jadi subhanallah, namanya hidayah itu adalah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Abbas pun merelakan Nabi kita Muhammad SAW, ponakan beliau yang tercinta, untuk berhijrah, maksudnya untuk dibawa oleh orang-orang Ansar dengan kesepakatan yang telah dibuatnya. Subhanallah. Dan itu teringat gitu loh. Rasulullah tuh teringat dengan jasanya Abbas seperti itu. Akhirnya Rasulullah meminta kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ya apakah kalian ridho kalau Abbas pamanku itu dilepas gitulah. Dah, jangan, nggak jadi ditawan, kasihan katanya. Maka sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, sangat menghormati, memuliakan, dan akhirnya Abbas pun dilepas, ibu-ibu, tidak jadi ditawan. Hikmah dari kisah ini terakhir adalah bahwa hendaklah kita semuanya senantiasa mengingat-ingat jasa kebaikan orang lain, terutama suami kita. Siapa yang paling berjasa selama ini? Yang pertama, kalau kita posisinya menjadi seorang istri, maka suami kita. Yang kedua, kalau teman-teman belum memiliki suami, maka orang tua kita. Ya, orang tua. Orang tua itu jasanya besar. Ya, kita berada di rahim ibu kita berapa bulan? Kurang lebih 9 bulan. Ibu kita melahirkan kita ke dunia dengan susah payah, mengasuhnya, menyapinya dengan susah payah, menyusui dengan susah payah. Maka katakan kepada ibu kita, kepada suami kita, jazakumullahu khaira. Dan doakan ibu kita, doakan ayah kita dengan sebuah doa, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, dan kita berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, tempatkanlah ibu bapakku di surga Firdaus tertinggi. Dan untuk kita para istri, kita pun diminta berbakti kepada suami. Jadi bukan hanya mendoakan orang tua, tapi mendoakan suami kita. Bu, siapa di sini yang pernah menemukan sebuah kisah di mana suaminya itu belum diberikan hidayah, kemudian istrinya berdoa terus dan akhirnya suaminya diberikan hidayah? Ada ibu-ibu menemukan kisah itu? Ada, ya. Saya sering menemukan kisah itu. Jadi hendaklah kita berterima kasih kepada suami kita apapun kondisinya dan teruslah meminta kepada Allah. Lubabah sama. Lubabah ketika Abbas belum masuk Islam, Lubabah meminta kepada Allah untuk Abbas diberikan hidayah, dan Allah berikan hidayah. Ibu-ibu, mbak-mbak, siapa kisah juga di mana suaminya waktu itu belum masuk Islam, terus dia berdoa terus, sahabiah. Akhirnya suaminya masuk Islam. Siapa beliau? Anaknya Rasulullah SAW. Putrinya siapa? Siapa? Diingat-ingat ibu-ibu, sudah pernah ini kita kisahnya. Siapa? Yang dia itu, ini kayak tebak-tebakan. Kalau Ruqayyah, suami pertamanya kan Utbah. Utbah belum masuk Islam. Suami keduanya Utsman, sudah masuk Islam. Utbah akhirnya kan memang nggak masuk Islam. Utsman ketika menikah dengan Ruqayyah sudah masuk Islam. Siapa putrinya Rasulullah yang menikah dengan seorang laki-laki, yang mana putrinya Rasulullah duluan masuk Islam, laki-lakinya ini belum masuk Islam dan berdoa, ya akhirnya masuk Islam. Ayo Bu, Zainab. Siapa suaminya namanya? Abul As. Yo tadi juga mau bilang gitu tapi lali dan lupa. Abul As, Bu Reni masih ingat enggak? Abul As. Abul As, dan subhanallah Zainab itu baik. Abul As ditawan, apa kata Zainab? Zainab berikan kalung pemberian ibunda tercintanya untuk menebus Abul As. Ya, kemudian Abul As dilepaskan, Zainab tetap berdoa, ya Allah berikanlah hidayah untuk suami hamba, yaitu Abul As. Dan akhirnya Abul As pun diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul kembali dengan Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Zainab pun meninggal dunia dalam keadaan menjadi istrinya Abul As. Subhanallah. Ibu-ibu, mari kita menjadi istri-istri yang salihah, menjadi istri-istri yang setia dengan suami kita, karena sesungguhnya bakti kita kepada suami kita, bakti kita kepada orang tua kita, itulah yang akan membawa kita semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kisahnya Lubabah. Semoga apa yang didapatkan dari kisah Lubabah bisa menambah keimanan kita kepada Allah, karena sesungguhnya wanita-wanita mulia di dunia akan Allah angkat derajatnya dan akan Allah angkat pula derajatnya di surga Firdaus tertinggi. Dan semoga kita semuanya kelak bisa berjumpa dengan Lubabah bintul Haris Ummul Fadl radhiyallahu anha. Saya akhiri dengan sebuah doa. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.